Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan, mendengarkan, menyimak dengan baik sebuah diskusi singkat antara dua tokoh di kekristenan, dua pendeta. Bahkan yang salah satu di antara dua pendeta ini, dia telah mengaku dirinya sebagai seorang nabi di kekristenan. Ya, dua pendeta ini cukup terkenal dan ya cukup tersohor lah di Indonesia ini, yakni pendeta Luga Tambunan, yang dia itu telah mengaku dirinya sebagai seorang nabi di kekristenan. Kemudian ada pendeta Henry Tan Diantara. Nah, yang menariknya saudara, pendeta Luga Tambunan, denominasi kekristenannya atau pola keyakinan teologi yang dia anut adalah Trinitarian. Sementara pendeta Henry Tan itu pola keyakinannya atau teologi yang dia yakini adalah Unitarian. Ya. Jadi antara Trinitarian berdiskusi dengan Unitarian. Yang dia diskusikan tentang Yesus itu berdoa kepada siapa. Sangat menarik. Seperti apa diskusinya? Mari sama-sama kita saksikan sebelum nantinya kita akan coba reaksi, saudara. Yuk. Yesus waktu manusia berdoa ke siapa? Bapak di surga. No. Pada siapa? Yesus berdoa kepada Allah. Ya, Allah itu Allah Bapa. No. Oh, Yesus berdoa kepada Allah. Yes. Allah ini Bapa bukan? Allah itu Yesus. Nah, itu Pak. Yesus yang roh. kepada Yesus. Yesus yang roh. Yes. Gini, saya Yesus berdoa kepada roh saya. Itu namanya gila, Pak. Tunggu. Yesus fisik manusia Fisik berdoa kepada rohnya. pada Yesus Allah di surga. Yesus juga. Yesus. Iya, berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi Itu fix tolong, gila. memang. Coba ya, Pak. Ini, Pak. Yohanes 17 ayat 11. Ya. Bapa yang kudus, ini kan seneng nih dengan Bapa yang kudus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah umat ini dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi sana siapa namanya? Yesus, namanya sini siapa? Yesus. Saudara, sudah kita saksikan perdebatan dan diskusi yang cukup menarik sekaligus menggelikan yang dilakukan oleh dua orang pendeta ini. Yang satu tadi ada yang disokong oleh seorang wanita, ya, pendeta Luga Tambunan. Ya. Dua pendeta dari denominasi yang berbeda memperebutkan tentang satu topik, membahas tentang satu topik. Topiknya adalah kepada siapa Yesus itu berdoa. Nah, itu ini menarik sekali, saudara. Kepada siapa Yesus itu berdoa? Ya, di dalam Matius pasal 26 ayat ke-39 ada sebuah ayat itu menjelaskan tentang bahwasanya Yesus itu maju sedikit lalu dia bersujud dan berdoa. Nah, itu yang dipertanyakan adalah dia berdoanya itu kepada siapa? Nah, penjelasan dari pendeta Luga Tambunan, nabinya orang Kristen ini, dia mengatakan bahwasanya Yesus itu berdoa kepada Bapa. Ya, berdoa kepada Bapa. Sedangkan pendeta Henry Tan memahaminya tidak demikian. Bayangkan, satu ayat yang sama, tapi dia memiliki pola keyakinan yang berbeda antara Trinitarian dengan Unitarian. Pendeta Henry Tan, dia meyakini bahwasanya Yesus itu ia berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, ini menariknya di situ. Yang satu berdoa kepada Bapa. Justru ini membuktikan apa penjelasan pendeta Luga Tambunan, ya. Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Artinya Yesus dengan Bapa itu tidak
tidak satu atau tidak sosok pribadi yang sama itu. Dua sosok pribadi yang berbeda dan tidak dalam posisi yang sama. Tidak menyatu dia itu. Ini membuktikan bahwasannya Yesus dan Bapa itu tidak menyatu. Artinya terpisah itu. Nah, itu kalau mau diambil secara berpikir secara jernihnya begitu tuh, dikritisinya begitu tuh. Nah, sedangkan ini yang satu ini nggak logis. Pendeta Henritan ini ya. Jadi Yesus secara manusiawi berdoa kepada kepada Yesusnya yang lain secara unsur rohani. Sementara rohaninya itu ada pada diri Yesus itu sendiri itu secara jasmani. Jadi Yesus dengan kata lain Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri. Dua-duanya membuktikan, kalau saya memahami begini, dua-duanya membuktikan bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan. Baik apa yang dijelaskan oleh pendeta Luga Tambunan, nabinya orang Kristen tadi, ataupun yang dijelaskan oleh pendeta Henritan, dua-duanya membuktikan Yesus bukanlah sosok yang layak untuk dipertuhankan. Ya. Kalau penjelasan Luga Tambunan itu jelas dia menunjukkan bahwasanya ada sosok lain di luar diri Yesus. Jangankan umat Kristen, Yesus sendiri berdoa kepada dia itu. Nah, sedangkan pendeta Henritan ini lebih tidak logis lagi. Kenapa demikian? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan yang notabene Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Nah, itu kan nggak masuk akal. Makanya saya menyimpulkan dua-duanya penjelasan ini menunjukkan bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan yang batas untuk dipertuhankan. Kenapa demikian? Karena kalau memang Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia berdoa lagi kepada sosok yang lain. Ya benar, pertanyaannya kepada siapa dia berdoa? Kalau memang dia Tuhan, bukankah Tuhan itu yang mengabulkan doa? Bukan dia meminta doa, bukan dia memohon doa, bukan dia yang memanjatkan doa, tapi dialah yang mengabulkan doa. Ya. Dia yang mengatur dan menentukan segala sesuatu. Jadi di sini membuktikan, sekali lagi membuktikan baik penjelasan dari pendeta Luga Tambunan maupun pendeta Henritan diantara menunjukkan Yesus tidak layak menjadi sosok yang harus dipertuhankan. Itu tidak layak. Dari penjelasan dua sisi ini, kedudukan Yesus sebagai Tuhan itu sangat-sangat lemah. Ya. Andai saja mereka mau keluar dari perdebatan itu dan mau mengacu kepada ayat-ayat yang lain misalnya, contohnya di dalam Markus pasal 12 ayat 9, ada penyataan dan pengakuan yang jelas di situ bahwasanya ada Tuhan lain ataupun Yesus memiliki Tuhan, dan Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Ya. Di dalam Markus pasal 12 ayat 9 itu kan jelas Yesus mengatakan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Artinya apa? Yesus memiliki Tuhan, dan Tuhan yang dimiliki oleh Yesus itu ya Allah, dan dia Esa. Kul huwallahu ahad. Dia itu Esa. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada unsur-unsur lain di dalam diri dia Esa. Ya. Dan kalau mau dikuatkan oleh Yohanes pasal 17 ayat 3, ada lagi pengakuan yang kuat itu. Ya. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi nyata itu. Jadi kalau seandainya dua pendeta ini mau keluar dari perdebatan itu tentang siapa yang Yesus itu berdoa kepada siapa, keluar dari konsep itu, jelas Yesus itu berdoa kepada Allah sang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang dimaksud oleh Yesus sendiri di dalam Matius pasal 11 ayat 25. Di dalam Matius pasal 11 ayat 25, Yesus itu mengucapkan syukur. Dia bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nyata di sini bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan. Justru dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Dan kalau dipertanyakan kalau diperdebatkan dan dipertanyakan tentang kepada siapa Yesus berdoa, ya jelas kepada Allah. Jadi ini membuktikan Yesus bukanlah Tuhan, justru dia punya Tuhan. Nama Tuhan Yesus itu adalah Allah, dan kepada Allah itulah Yesus berdoa. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat.
dan menjadi iktibar bagi kita semua, terutama khususnya kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Silakan berpikir, gunakan akal dengan jernih, otak dengan sehat untuk mengkritisi dan berpikir secara benar. Lepaskan dogma dan doktrin tentang pola keyakinan. Kembalilah kepada konsep yang benar. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.